Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih ingat gak sih tentang cerita kancil dan kura-kura yang dulu sering kita dengar? Cerita lomba lari antara si kancil dan kura-kura, kura-kura yang lambat tapi dengan kekonsistenannya, dan kancil yang cepat tapi tidak dengan konsistenannya. Nah, di cerita zaman dahulu yang sering kita dengar, dalam perlombaan lari tersebut yang menang adalah si kura-kura karena kekonsistenannya dalam mengikuti perlombaan. Sedangkan si kancil, dia mengalami kekalahan karena dia yang tidak konsisten dalam mengikuti perlombaan. Nah, itu versi zaman dahulu yang sering kita dengar. Nah, sekarang ada di teman-teman cerita versi terbaru dari cerita kancil dan kura-kura. Cerita di mana si kancil yang sudah mengalami kekalahan tersebut, dia pun mencoba untuk mengintrospeksi dirinya dan menganalisis apa sih penyebab dia bisa mengalami kekalahan dari si kura-kura. Akhirnya, si kancil pun mencoba menganalisis penyebab dari kekalahannya tersebut. Nah, setelah dianalisis, kancil pun mulai sadar. Ternyata penyebab dari kekalahannya adalah karena kancil yang tidak konsisten dalam mengikuti perlombaan. Akhirnya, karena kesadaran kancil tersebut, akhirnya kancil pun berinisiatif untuk mengajak kura-kura kembali untuk melakukan lomba lari lagi. Nah, di lomba lari tersebut, kancil pun melakukan lomba dengan penuh konsisten dan sepenuh hatinya. Kancil tidak lagi mengulangi kesalahannya yang di perlombaan yang pertama. Nah, akhirnya di perlombaan yang kedua ini pun si kancil pun menang dengan kekonsistenannya tersebut. Nah, tapi ternyata tidak hanya sampai di situ teman-teman. Si kancil yang sudah menang berhasil mengalahkan si kura-kura, tapi si kura-kura tidak menerima kekalahannya. Akhirnya si kura-kura pun berinisiatif lah mencari cara bagaimana dia bisa mengalahkan si kancil yang larinya sangat cepat. Akhirnya si kura-kura pun memikirkan cara gimana caranya dia bisa mengalahkan si kancil. Nah, akhirnya si kura-kura pun menemukan cara nih untuk bisa mengalahkan si kancil. Selanjutnya, si kura-kura pun kembali berinisiatif untuk mengajak si kancil untuk mengadakan lomba lari lagi. Tapi di lomba lari yang ketiga ini dengan jalur yang berbeda. Nah, di lomba lari yang ketiga ini, di jalurnya sekarang adalah terdapat jalur menyeberangi sungai. Nah, ketika perlombaan lari, si kancil yang sudah dengan PD-nya bisa lari dengan cepatnya, tapi seketika sebelum sampai di garis finish, si kancil pun terhenti karena dia harus menyeberangi sungai. Nah, karena si kancil pun harus berhenti dan bingung nih bagaimana caranya dia bisa menyeberangi sungai. Nah, ketika itu lewatlah si kura-kura yang dengan santainya bisa melewati sungai tersebut. Nah, akhirnya di perlombaan tersebut dimenangkanlah oleh si kura-kura karena si kura-kura bisa melewati sungai dan mencapai garis finish karena garis finishnya berada di seberang sungai. Nah, ternyata setelah di perlombaan ketiga tersebut, akhirnya si kancil dan kura-kura ini pun bersahabat dan berdamai nih karena mereka sudah sama-sama menang dan tahu apa kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Akhirnya mereka pun kembali mengadakan perlombaan lari. Tapi di perlombaan lari yang keempat ini dengan versi yang berbeda, yaitu dengan versi persahabatan atau perdamaian. Yang mana ketika di awal perlombaan, si kancil menggendong kura-kura di punggungnya dan berlari dengan cepat sehingga mereka bisa sampai dengan cepat di tempat tujuan. Lalu ketika menyeberangi sungai, si kura-kura pun membawa si kancil di atas punggungnya sehingga si kancil pun bisa menyeberangi sungai. Dan akhirnya ketika mencapai garis finish, mereka pun sama-sama mencapai garis finish keduanya. Dan di antara mereka berdua, mereka pun sama-sama menang keduanya. Nah, begitulah ceritanya teman-teman. Ini versi terbaru dari cerita kancil dan kura-kura. Jadi dari cerita kancil dan kura-kura tersebut dapat kita ambil hikmah bahwasannya sesuatu yang lambat tapi dengan kekonsistenan lebih baik dari sesuatu yang cepat tapi tidak dengan konsistenan.
Selanjutnya, sesuatu yang cepat tapi dengan kekonsistenan lebih baik dari sesuatu yang lambat tapi tidak dengan kekonsistenan. Lalu selanjutnya juga dapat kita lihat bahwasannya setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Tinggal mereka nih yang saling membutuhkan dan saling menghargai antara kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing. Nah, dari kelebihan dan kekurangan masing-masing itulah setiap individu pasti saling membutuhkan. Sekian dulu cerita dari Kancil dan Kura-Kura. See you next time.